Jumat ini. Waktu dan tempat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u adi'u rahimakumullah ansitu wasma'u adi'u rahimakumullah ansitu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal muslimun hafizakumullah wa ala Allah alaikum jami'an usikum wa im a'udzu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Masyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menambahkan rasa iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai cara, situasi, kondisi apapun kita. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah merupakan takdir dan kepastian
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat, tidak ada yang dapat menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semua yang ada di dunia ini yang kita cari, kadangkala kita sampai rebutan, bahkan nyawa pun menjadi kurbannya. Di muka bumi ini perlu kita ingat, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia menerima apapun dari Allah itu hanya sementara saja. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita hanya wajib untuk menjaga, wajib untuk menerima sekuat tenaga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang nantinya akan diminta kembali oleh Allah. Selayaknya kita harus selalu mawas diri, muhasabah. Segala apa yang diberikan oleh Allah yang nantinya akan diminta kembali oleh Allah. Dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mampu mengatakan, menyebut ataupun memberikan kata-kata kepada Allah dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah orang yang benar-benar bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi tidak hanya itu yang ada pada diri kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dzikir sebagai sarana untuk pendekatan diri kita kepada Allah dan sebagai sarana untuk penenang diri kita. Apalagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 tahun kita melalui pengorbanan, banyak yang berkorban, banyak kematian karena virus corona COVID-19. Di situ kita diuji oleh Allah dengan berbagai hal. Tidak hanya penyakit, tidak hanya kesenjangan hidup, akan tetapi kita bekerja kesulitan, ekonomi kesulitan. Apapun yang ada sekarang itu sangat sulit sekali. Tidak hanya di Indonesia, akan tetapi seluruh dunia merasakan hal yang semacam ini. Dunia atau negara yang kaya raya sama dengan Indonesia. Berbondong-bondong, berlomba-lomba supaya masyarakat dan negaranya tetap damai. Tetapi kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pasrah bongkoan. Apa hak milik kita? Tidak ada sama sekali. Tetapi Allah lah yang mempunyai hak atas segala-galanya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dzikir sebagai sarana penenang hati, dzikir sebagai sarana kita untuk belajar bersabar. Apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah, itulah. Kalau kita sudah sabar, sabar ing pandum, sabar akan kepastian Allah, ingat,
Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lupa pada hamba-hambanya yang selalu berzikir dan belajar dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah Indonesia terutama itu sudah banyak berikhtiar kepada kita, ikhtiar kepada Allah. Bentuk ikhtiar pemerintah ada 4 hal: prokes, protokol kesehatan. Yang pertama, kita sudah mengikuti anjuran dari pemerintah, kita sudah memakai masker. Jangan pernah menganggap masker ini hanya untuk menutupi supaya virus tidak masuk kita. Tidak. Filosofi masker ini, Masya Allah, Subhanallah, dapat menutupi aib dari kebiasaan mulut atau bibir kita yang berucap sembarangan. Dengan adanya masker ini, sedikit banyak kita tahu manfaatnya, supaya kita tidak mengumbar omongan yang tidak baik, apalagi saling menyakiti sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan kaitannya kita bisa menjaga mulut kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Manfaat dari masker sebenarnya, kita bisa terhindar dari omongan yang melampaui batas. Ya, kalau omongan itu tadi memang benar-benar untuk kebaikan orang lain. Tapi kalau sebaliknya, itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah sedikit, tapi yang bisa membangun, yang bermanfaat, dan orang lain tidak merasakan sakit hatinya atau tidak merasa disakiti hatinya. Auliyasmut, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Diam bukan berarti kita tidak mengerti, tetapi banyak pertimbangan. Kemungkinan besar kalau saya berbicara, mungkin orang lain akan sakit hati. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Ini juga oleh para ulama, sebelum kita wudhu, kita mencuci sela-sela tangan jari kita bermadmadah, bertahallul, dan yang lain-lainnya. Itu hanya untuk apa? Menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan diri kita sendiri. Bahkan dicontohkan oleh kiai yang ada di Jawa Barat. Kiai tersebut itu hasil kumur-kumur anak sebanyak 25.000 yang ada di Bandung, itu nantinya dikumpulkan jadi satu, kemudian untuk nyirami tanaman-tanaman yang ada di sekitar, dan hasilnya Masya Allah, Subhanallah, karena bakteri yang membusukkan menjadikan tanah gembur dan tanah itu menjadi subur. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dengan adanya kita mencuci tangan, membersihkan anggota tubuh, tidak jauh dari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama halnya kita juga membersihkan dan juga menyehatkan anggota badan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyabdakan, juga termasuk daripada iman
yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, prokes yang ketiga menjaga jarak. Apa filosofnya? Dapat kita renungkan bahwa menjaga jarak di antara manusia itu juga bisa menjaga supaya kita tidak gampang sombong, kita tidak gampang riya, sum'an, alias kita tidak pernah membanggakan apa yang telah kita dapat di muka bumi ini kepada orang lain. Sesama manusia atau sesama muslim, jangan pernah ada anggapan di antara kita bahwa kita yang lebih utama, kita ini orang memang miskin, orang yang gini. Jangan. Karena apa? Satu, kita menjaga jarak untuk menguatkan imun, menyehatkan badan atau dan yang lainnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, ikmalid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Dunia yang banyak seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya. Tetapi yang perlu diingat adalah wa'malil akhirataka ka'annaka tamutu. Tidak abada, tidak untuk selamanya, tetapi mencarilah akan untuk akhirat kita. Perbaiki amal ibadah kita. Lakukan dengan istiqomah sholat 5 waktu kita. Dzikir yang sebanyak-banyaknya. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk tunjangan kita ketika kita hidup di akhirat nanti. Prokes yang keempat, yang terakhir, yakni menghindari kerumunan. Jamaah Jum'ah yang di muka bumi ini. Tetapi kalau kita sudah bisa bersosialisasi, bersilaturahim, memberikan yang terbaik sesama manusia, itu lebih penting daripada kita menumpuk-numpuk harta benda. Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar telah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sekedar manusia yang lemah, manusia yang tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Hanya Allah yang mempunyai la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sendiri sebelum kalian mengintrospeksi, mengkoreksi orang lain. Apakah kita sudah benar-benar baik di hadapan kata kita? Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, 4 prokes itu tadi yang bentuk dari ikhtiar pemerintah untuk kesehatan kita lakukan. Yang ribet, yang susah, yang kangelan hanya kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah tahu kesusahan kita. Nasihat kepada kita, menghimbau kita, lebih baik kita bersusah payah di dunia. Penting kita tetap mohon keselamatan kepada Allah. Mudah-mudahan nantinya di akhirat kita sama-sama digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita anak semuanya nurut kepada orang tua dan agama, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bidzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Muhammadin wa ala